Hai rekan-rekan, selamat datang di Persona Channel Test, dan di video kali ini saya akan memberikan materi dan juga soal untuk rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi SKB CPNS ataupun kompetensi teknis P3K untuk formasi pengawas koperasi. Dan materi serta soal itu berdasar Permen nomor 43 tahun 2018 terkait pengawas koperasi. Dan ini adalah Permen PAN RB terbaru ya teman-teman. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe. Kalau sudah, mari kita mulai ke pembahasan. Sedikit informasi buat teman-teman yang mengikuti seleksi CPNS, itu pembagian persentase penilaian atau pembuatan nilai, 40% itu diambil dari kompetensi dasar dan 60% dari tes kompetensi bidang. Nah, jika tes kompetensi dasarnya kecil, teman-teman, bisa didongkrak dengan tes kompetensi bidang. Jadi untuk rankingannya bisa pertama ya, karena tes kompetensi bidang itu 60% untuk pembuatannya. Jadi silahkan pelajari secara baik-baik, karena teman-teman sudah lolos tes kompetensi dasar dan itu sangat sulit ya, dari ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang, teman-teman berhasil ya. Dan kita fokus teman-teman untuk tes kompetensi bidangnya, dan ini sama juga untuk permenpannya dengan teknis ya. Dan ini adalah materi yang sudah kami susun ya dari pengawas koperasi ahli pertama mengenai Permenpan RB nomor 43 tahun 2018 mengenai pengawas koperasi ahli pertama. Dan ini adalah kemampuan umum materi pokok ya yang di-share oleh Permenpan RB terkait materi pokok SKB, dan ini adalah kemampuan khususnya. Nah, di sini saya sudah buatkan materinya per bagian ya. Yang pertama, menerapkan, memonitoring dan mengevaluasi perencanaan advokasi kebijakan pengawasan koperasi, ini kemampuan umum. Nah, di sini udah kami bikin terkait kemampuan umum, yakni menerapkan, memonitoring dan mengevaluasi perencanaan advokasi kebijakan pengawasan koperasi. Ini overview-nya. Yang pertama, penerapan perencanaan advokasi kebijakan pengawasan koperasi. Nah, di sini ada pengertian dan tujuan, kemudian tahapan perencanaan advokasi dan pengawasan. Teman-teman silahkan dibaca. Kemudian ini mengaplikasikan pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sini ada dasar hukum dan pengertian koperasi ya teman-teman. Ini undang-undangnya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi ya, undang-undangnya bukan Permenpan, tapi undang-undang ya. Nih teman-teman ya, struktur organisasi koperasi berdasarkan undang-undang ini ya. Dan teman-teman, ini hanya overview. Jadi teman-teman bisa dapatkan ini di linknya di deskripsi, dan ini juga ada referensinya ya teman-teman jika ingin full materinya. Jadi di sini tuh yang kami bikin itu hanya rangkuman. Jadi ini untuk fullnya teman-teman bisa dibaca dari referensi ini. Oke, kemudian teman-teman kita masuk ke soal teknis P3K atau SKB CPNS. Ini untuk Permenpan RB-nya sama ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti P3K ataupun SKB CPNS itu sama ya. Nah, di sini untuk pengawas koperasi seperti biasa saya berikan soal ya. Nanti teman-teman kerjakan. Saya berikan waktu 30 detik untuk soal dan 30 detik untuk menjawab soal dan 30 detik untuk teman-teman mempelajari pembahasan. Oke, seperti itu. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Saya akan berikan salah satu. Nah, di sini informasi soal-soal itu berdasarkan Permenpan RB nomor 43 tahun 2018. Jadi materinya diambil dari sini ya, soal-soalnya terkait perencanaan pengawasan koperasi. Untuk jabatannya ahli pertama ini CPNS ya, ahli muda dan yang lain-lain. Nah, di sini untuk melakukan penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan koperasi dan yang lain-lain. Jadi soalnya itu tidak jauh dari dari Permenpan pengawas koperasi. Seperti itu ya teman-teman, dan materinya juga tidak lebih kurang lebih seperti ini ya, diambil dari ini dan kemudian dikembangkan. Oke, contohnya yang tadi saya bilang, di sini saya akan berikan waktu 30 detik untuk menjawab soal ini ya. Salah satunya saya bacakan. Salah satu metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan koperasi adalah rasio keuangan.
Manakah dari rasio berikut yang paling tepat digunakan untuk menilai efisiensi operasional koperasi? A. Rasio likuiditas, B. Rasio probabilitas, C. Rasio solvabilitas, D. Rasio aktivitas, atau E. Rasio pertumbuhan. Waktunya habis, nanti akan muncul pembahasannya seperti ini. Jawabannya dari pertanyaan ini adalah D. Rasio aktivitas. Di sini rasio aktivitas digunakan untuk menilai efisiensi operasional suatu organisasi termasuk koperasi. Rasio ini mengukur berapa efektif koperasi dalam mengolah aset dan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan atau laba. Rasio aktivitas yang umum digunakan meliputi perputaran persediaan, perputaran aset, dan perputaran piutang, yang semuanya menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam operasi harian. Nah, berikut ini penjelasan lain ya singkat dari rasio-rasio lain. Di sini ada rasio likuiditas yakni mengukur. Nah, di sini ada A, rasio likuiditas yakni mengukur kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang B itu rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan koperasi untuk menghasilkan laba dari aset atau ekuitasnya. Yang C, rasio solvabilitas adalah mengukur kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Dan yang E itu rasio pertumbuhan untuk menilai pertumbuhan keuangan dari waktu ke waktu tetapi tidak secara langsung terkait dengan efisiensi operasional. Oleh karena itu, rasio aktivitas adalah yang paling tepat untuk menilai efisiensi operasional koperasi. Oke, untuk selanjutnya saya tidak akan bacakan, jadi coba teman-teman kerjakan sendiri ya teman-teman, sebagai simulasi juga. Oke, silahkan dikerjakan untuk soal selanjutnya.
Oke, untuk soal yang ini coba teman-teman jawab di kolom komentar beserta alasannya ya teman-teman. Dan ini adalah soal-soal hanya overview dari uh, buku kami atau bukan buku e-book ya, e-book dari pengawas koperasi, materi dan soal pengawas koperasi. Ini udah lengkap ya. Tadi saya juga udah berikan overview dari materi pokok dan juga ini adalah soal-soal yang berdasarkan tadi ya Permen-Pan RB. Kemudian teman-teman bisa dapatkan ini di linknya di bawah ya, bisa dari Tokopedia ataupun Shopee. Silahkan cek linknya di deskripsi dan juga teman-teman jangan lupa juga. Oh ya, ini adalah materi yang akan teman-teman dapat ya, yakni paket 7 soal tryout dan per paketnya itu ada 90 soal Permen-Pan RB, kemudian materi pembelajaran pengawas koperasi berdasarkan Permen-Pan RB ya. Seperti itu. Oke, dan jangan lupa juga untuk kunjungi blog kami untuk list psikotes CPNS ya. Saya drop di sana semua, jadi teman-teman tinggal akses alat-alat tesnya itu yang digunakan apa saja. Jika teman-teman mengambil instansi pusat ataupun teman-teman yang ingin bekerja di swasta ya, silahkan cek di tanpasogok.blogspot.com, linknya ada di deskripsi. Dan mungkin itu saja sih, semoga teman-teman lulus ya dan menjadi ASN tahun ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.